Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, BP 17245, jurusan PGSD. Saya berasal dari STKIP Askia Padang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal penelitian yang ingin saya lakukan. Saya mengambil judul yaitu pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa melalui kegiatan menulis. Bab 1. Latar belakang dari penelitian yang ingin saya lakukan adalah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, seringkali siswa kurang berkonsentrasi terhadap pembelajaran disampaikan oleh guru. Kurangnya ketertarikan siswa tersebut membuat sulitnya siswa memahami pembelajaran, sehingga pemahaman siswa menjadi rendah. Terkadang siswa sekedar melihat guru menerangkan di depan kelas tanpa mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Hal ini menjadi masalah serius ketika berpengaruh pada nilai siswa. Menurut Sumadi Suryabrata dalam Syaputra tahun 2020 halaman 21, sesuatu yang membuat siswa berminat yang berasal dari dalam diri sendiri adalah perhatian dalam belajar, yaitu pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek belajar. Tapi terkadang justru guru tidak mengerti atau tidak memahami apa saja yang menjadi penyebab siswa bosan dalam belajar. Ada banyak faktor yang menyebabkan siswa kurang tertarik pada saat guru menerangkan pelajaran, seperti guru yang hanya berbicara tentang materi yang seharusnya dijelaskan dengan detail, guru yang menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami siswa saat menerangkan pembelajaran, guru yang berbicara tanpa ekspresi sehingga membuat siswa menjadi bosan, pembelajaran yang tidak melibatkan siswa secara aktif, lalu guru yang tidak menggunakan media pembelajaran apapun dalam pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi bosan. Ada juga guru yang menggunakan media pembelajaran, tapi media pembelajaran tersebut tidak difungsikan dengan seharusnya. Berbicara soal media, ada banyak media yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media gambar seri. Menurut Aliafi tahun 2017 halaman 1505, media gambar seri adalah media visual yang menerangkan suatu runtutan kejadian ke dalam beberapa gambar yang berurutan. Dengan menggunakan media gambar seri, guru dapat memancing siswa untuk berpikir kreatif seperti menyusun gambar menjadi sebuah cerita. Cerita dari media gambar seri tersebut dapat dituangkan siswa ke dalam bentuk tulisan. Siswa dapat menuliskan informasi yang ia dapatkan dari materi pembelajaran yang disampaikan melalui kegiatan menulis. Menurut Randi Widi Prayoga, tahun 2017, halaman 1498, menulis adalah proses menyampaikan pesan, ide, gagasan, pendapat, informasi, dan pengetahuan secara tertulis yang disampaikan kepada orang lain. Hal ini juga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menghubungkan beberapa hal sehingga membentuk kejadian yang utuh. Jadi dari media gambar seri tersebut yang diterangkan oleh guru, siswa dapat menuliskan melalui tulisan apa dan bagaimana runtutan kejadian atau cerita dari media gambar seri yang telah diperlihatkan dan disampaikan oleh guru tersebut. Jadi siswa bisa kreatif dalam menulis cerita masing-masing menggunakan bahasanya sendiri yang sebagaimana semestinya seperti gambar yang telah diperlihatkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis, identifikasi masalahnya meliputi yang pertama, sulitnya siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan karena pelajaran yang disampaikan oleh guru kurang bisa menarik perhatian siswa. Yang kedua, media yang digunakan guru kurang menarik atau guru menjelaskan dengan kaku sehingga medianya menjadi kurang berfungsi. Jadi media yang digunakan guru itu tidak difungsikan dengan baik karena
mungkin hanya terletak saja atau terpajang saja tanpa digunakan dengan semestinya. Yang ketiga, kegiatan menulis yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran dirasa kurang efektif karena dapat mengganggu konsentrasi siswa saat memperhatikan guru menerangkan pelajaran. Jadi saat guru menerangkan pembelajaran, biasanya siswa disuruh untuk menulis, mencatat apa yang disampaikan guru. Tapi itu dirasa kurang efektif karena dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan oleh guru hanya dicatat oleh siswa tanpa disimpan di kepalanya. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, maka batasan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa melalui kegiatan menulis. Penelitian ini lebih berfokus kepada yang pertama, pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa di kelas. Yang kedua, cara agar siswa mampu menuliskan apa yang dipahaminya ke dalam buku. Yang ketiga, cara agar siswa dapat menyampaikan kembali materi pelajaran yang telah dituliskannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apa pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa? Yang kedua, bagaimana cara agar siswa mampu menuliskan apa yang telah dipelajarinya? Yang ketiga, bagaimana cara agar siswa dapat menyampaikan kembali apa yang telah ia tulis. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa. Yang kedua, untuk mengetahui cara agar siswa mampu menuliskan apa yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, untuk mengetahui cara agar siswa dapat menyampaikan kembali apa yang telah ia tulis. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoretiknya. Yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh dari media gambar seri terhadap siswa. Yang kedua, sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. Manfaat praktisnya, yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki cara penyampaian pembelajaran guru ke depannya. Dan yang selanjutnya, bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman materi dalam pembelajaran. Bab 2, kajian teori. Pengertian yang pertama, materi pembelajaran. A. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah suatu informasi tentang pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik dan harus dikuasai oleh peserta didik tersebut. Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi guru kepada siswa untuk menyampaikan pesan pembelajaran serta informasi dari suatu pembelajaran. Yang B, faktor yang mempengaruhi penyampaian materi pembelajaran. Dalam Rohani tahun 2017 halaman 5, Isa menjelaskan di antaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyampaian materi pembelajaran. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Penyampaian pesan seperti kemampuan bahasa dan kemampuan menulis dari siswa. Yang kedua, sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima pesan dan sebaliknya. Yang ketiga, tingkat pengetahuan baik penerima maupun penyampai pesan. Yang keempat, latar belakang sosial budaya dan ekonomi penyampai pesan serta penerima pesan. Yang kedua, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Mutiyah tahun 2020 halaman 19, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran dan perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Yang B, manfaat media pembelajaran dalam Mutiyah juga tahun 2020 halaman 20. Menurut Arsyad tahun 2002, dia menyampaikan beberapa manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, memberi pengalaman peristiwa di lingkungan sekitar. Selanjutnya, jenis-jenis dari media pembelajaran.
Media pembelajaran terbagi dalam beberapa bentuk. Menurut Gunawan tahun 2014 dalam Rumijan tahun 2017 halaman 80. Contoh-contoh dari media pembelajaran yang pertama, media grafis seperti bagan, diagram, grafik, poster, gambar. Yang kedua, media audio seperti kaset, radio, komputer. Yang ketiga, media audiovisual seperti televisi, VCD, internet, video. Yang ketiga, yang C, jenis-jenis media pembelajaran. Dalam Rumijan tahun 2017 halaman 80, menurut Gunawan dan Benti, prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran itu yang pertama, disesuaikan dengan kompetensi dasar maupun indikator pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan bidang studi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengukur alokasi waktu yang tersedia. Yang keempat, disesuaikan dengan kemampuan keterampilan guru, memperhatikan kemampuan siswa dalam kelas. Yang keenam, media pembelajaran disesuaikan dengan tipe belajar siswa. Ada audiovisual, ada gerak, ada audio. Yang ketujuh, kualitas media yang dibuat sesuai dengan penggunaan di dalam kelas. Yang ketiga, media gambar seri. Pengertian dari media gambar seri dalam Iis Aprinawati tahun 2017, halaman 73, menurut Azhar Arsyad tahun 2002, media gambar seri merupakan media pembelajaran berupa gambar yang mengandung cerita dengan beberapa urutan, sehingga antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya membentuk suatu kesatuan yang menggambarkan cerita dalam bentuk cerita tersusun. Jadi media gambar seri itu dapat diterangkan yaitu susunan gambar yang membentuk sebuah cerita, sehingga dapat merangsang kreativitas siswa dalam menyusun gambar itu dan membuat cerita yang ada di dalam gambar tersebut. Yang B, manfaat media gambar seri. Manfaat dari penggunaan media gambar seri menurut Angkowo dan Kosasi tahun 2017 dalam Vicky Nur Afifah tahun 2020 halaman 23. Yang pertama, manfaatnya adalah membantu siswa untuk mengingat nama benda atau orang-orang yang mereka lihat dan dengar. Yang kedua, membantu mempercepat siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, membantu siswa dalam memahami konsep-konsep dari materi yang dipelajari. Yang keempat, kegiatan menulis. Pengertian menulis dalam Vicky Nur Afifah tahun 2020 Dalman mengatakan menulis merupakan sebuah proses kreatif yang menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulisan untuk tujuan misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Menulis dapat menjadi sarana menuangkan pemikiran ke dalam sebuah tulisan yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Fikriyah tahun 2016 halaman 12 juga mengatakan menulis berarti menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan. Alat dari menulis adalah bahasa yang terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Tujuan dari menulis dalam Vicky Nur Afifah tahun 2020 halaman 14, Tarigan menyatakan menulis juga memiliki tujuan lain dalam penulisannya. Tujuan dari menulis yang pertama, tujuan penugasan. Tujuan penugasan ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari guru kepada siswa. Yang selanjutnya, tujuan altruistik, yaitu tujuan altruistik ini dilakukan untuk memotivasi pembaca. Biasanya tujuan ini membangkitkan kebahagiaan pembaca agar terhindar dari kedukaan. Selanjutnya, tujuan persuasif. Tujuan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan diutarakan. Selanjutnya, tujuan informasi, tujuan penerangan. Tujuan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Lalu tujuan pernyataan diri yang mana untuk memperkenalkan atau menyatakan diri pengarang kepada pembaca. Lalu tujuan kreatif, yaitu yang berhubungan dengan tujuan pernyataan. Keinginan yang kreatif pada tujuan ini melebihi pernyataan diri dan melibatkan diri sendiri. Keinginan mencapai norak artistik atau seni yang ideal.
Yang C, manfaat menulis. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan seseorang. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan seseorang. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian. Yang keempat, mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Dalam proses penyampaian materi pembelajaran, seringkali siswa merasa bosan dengan apa yang disampaikan guru. Ada banyak faktor yang memicu kebosanan siswa, salah satunya penyampaian materi yang kurang menarik. Oleh sebab itu, guru dianjurkan untuk menggunakan media pembelajaran pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru adalah media gambar seri. Media gambar seri merupakan kumpulan gambar yang membentuk sebuah cerita. Media gambar seri dapat digunakan untuk memancing kreativitas siswa dalam berpikir dan membuat cerita sesuai dengan gambar yang diperlihatkan. Siswa dapat melakukan kegiatan menulis untuk menuangkan isi pikirannya ke dalam buku. Kegiatan menulis ini juga dapat membantu siswa dalam mengingat materi pelajaran. Dalam hal ini, siswa diminta untuk menuliskan sendiri materi pembelajaran yang ia tangkap pada saat proses pembelajaran. Sebelumnya, siswa diminta untuk menulis sekreatif dan semenarik mungkin agar gampang untuk mereka pahami kembali. Kerangka teoritisnya yaitu pemahaman materi pembelajaran, menggunakan media gambar seri, kegiatan menulis, yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, membantu siswa mengingat materi lebih mudah, mengatasi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian yang relevan. Dari penelitian yang ingin saya lakukan ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Yang pertama, penelitian oleh Fauzi Azhari tahun 2018, yaitu yang berjudul Pengaruh Media Gambar Seri Terhadap Kemampuan Daya Ingat Siswa dalam Materi Teks Fiksi. Pada penelitian itu, hasil yang didapatkan adalah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh daya ingat siswa pada materi teks fiksi saat sebelum dan sesudah menggunakan media gambar seri. Jadi terdapat pengaruh penggunaan media gambar seri terhadap daya ingat siswa. Yang selanjutnya, penelitian oleh Munirah tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Gambar Seri Terhadap Keterampilan Menulis Cerita Dongeng Siswa Kelas 3 SD. Media gambar seri berpengaruh pada kemampuan yang hasilnya adalah media gambar seri berpengaruh pada kemampuan menulis siswa kelas 3 SD. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah menggunakan media gambar seri yang mengalami peningkatan dari 5,25% menjadi 7,77% setelah menggunakan media gambar seri. Jadi terdapat peningkatan. Yang selanjutnya adalah Wahyu Bahjat Sulfemi, yang mana judul penelitiannya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 SD menggunakan model picture dan media gambar seri. Yang mana hasil dari penelitiannya adalah penggunaan metode pembelajaran picture dan media gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya, hipotesis. Jadi dari penjelasan kerangka teoritis dan juga kajian teoritis di atas, dapat diambil hipotesisnya. Yang pertama, terdapat pengaruh penggunaan media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa melalui kegiatan menulis. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh media gambar seri terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa melalui kegiatan menulis. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini, jenis penelitian dari penelitian yang ingin saya lakukan ini adalah penelitian
pre-eksperimen, yaitu suatu jenis penelitian yang hanya melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengaruh penggunaan media gambar seri terhadap pemahaman pembelajaran siswa melalui kegiatan menulis. Desain pada penelitian ini adalah one group, pretest, post-test, desain. Desain ini juga digunakan karena penelitian ini hanya melibatkan satu kelas, yaitu kelas yang eksperimen yang di awal yang diteliti. Jadi penelitiannya itu yaitu kelas eksperimen yang di awal dengan pretest sebelum diberi perlakuan. Jadi awalnya kelas itu diberikan pretest sebelum diberi perlakuan kepada siswa-siswanya. Dengan demikian hasil perlakuan yang didapatkan lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah sekumpulan elemen yang menjadi objek penelitian, yaitu populasi penelitiannya seluruh siswa kelas 5. Sampelnya sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun sampel yang dimaksud peneliti adalah siswa kelas 5. Jadi populasi dan sampelnya adalah siswa kelas 5 di dalam satu kelas. Variabel penelitiannya, yang pertama variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Jadi variabel independen atau variabel bebas pada penelitian saya ini adalah media gambar seri. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel terikat di penelitian saya ini adalah pemahaman materi pembelajaran siswa. Selanjutnya variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderatornya adalah kegiatan menulis. Definisi operasional media gambar seri. Media gambar seri adalah satu media berupa susunan gambar yang dapat membentuk sebuah cerita. Media gambar seri merupakan alat bantu bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran agar tidak membosankan. Jadi media gambar seri ini adalah kumpulan gambar yang dapat membentuk sebuah cerita. Pemahaman materi pembelajaran adalah ukuran kualitas dan kuantitas kemampuan siswa dalam memahami apa yang dilihat dan disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi pemahaman materi pembelajaran itu adalah ukuran kualitas atau kuantitas yang dipahami siswa atas apa yang disampaikan oleh guru. Kegiatan menulis adalah suatu aktivitas menuangkan isi pikiran atau pesan dalam bentuk tulisan sehingga dapat digunakan sebagai pengingat atau pedoman. Jadi kegiatan menulis ini adalah kegiatan yang menuangkan isi pikiran ke dalam bentuk tulisan, yang mana itu untuk menjadi pengingat atau pedoman nantinya. Pengembangan instrumen. Yang pertama, tes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya media gambar seri ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Lalu selanjutnya observasi, yaitu menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono tahun 2016 halaman 145 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologi. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan di mana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Data yang dikumpulkan dapat berupa data-data resmi maupun tidak yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, dokumenter. Alat pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia seperti halnya kehadiran siswa dalam mengikuti acara pembelajaran di kelas.
dokumenter ini juga dapat berupa nilai-nilai siswa yang sudah lama atau yang sebelum dilakukannya penelitian, diberikannya penelitian. Angket, suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Jadi angket ini seperti tes yang kita berikan kepada siswa berupa soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Ada angket tertutup dan terbuka. Jadi angket ini berupa angket tertutup karena soal-soalnya merupakan rahasia yang harus dijawab oleh setiap siswa secara individu. Selanjutnya, observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi observasi ini kita melihat langsung apa yang terjadi di lapangan sehingga kita dapat menilainya secara objektif. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak pada penelitian ini. Perhitungannya akan menggunakan SPSS 21 pada penelitian ini. Yang selanjutnya, uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui apakah kelas memiliki variasi yang homogen. Selanjutnya, uji hipotesis, bertujuan untuk membuktikan apakah penggunaan media gambar seri melalui kegiatan menulis dapat meningkatkan pemahaman materi pembelajaran siswa. Baiklah, itu tadi proposal penelitian yang ingin saya lakukan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.